Sangyang taksu maida buana, sangyang taksu digi, sangyang taksu manik astagina, sangyang taksu manik terus. Waten tu kasurya, kecandra kesunaran subuana kabeh. Ayuning idep tekaning jati dan kadudu dening nama suara ang umang dasar ang matiang namo dhamma. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, Namo Sidayam. Sangyang taksu maider buana, sangyang taksu dibia, sangyang taksu manik astagina, sangyang taksu manik terus. Watitu kasurya, kecandra, kesunaran subhano kabeh. Allah ayuning idep tekaning jatitan kadudu dening ye nama suaha. Sahabat, sebuah bait yang sangat sakral, di mana kalau kita ucapkan bait itu, maka kekuatan yang sangat dahsyat akan masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang namanya taksu. Sahabat milenial, sahabat muda, sahabat spiritual, dan sahabat-sahabat semua yang mungkin belum memahami tentang taksu. Saya ingin berbagi pengalaman tentang taksu yang tidak ada, yang tidak saya baca dalam sebuah buku, yang tidak saya mengadopsi dari seseorang, tapi inilah sebuah pengalaman. Pengalaman yang 30 tahun saya mengikuti arahnya beliau. Akhirnya dari masalah ke masalah, dari kasus ke kasus, aku menjadikan orang yang teraniaya, orang yang sakit, akhirnya menjadi sosok yang tegar, kuat. Nah, begitulah aku ngejalanin. Bagaimana aku menjalankan taksu. Sahabat, sesungguhnya taksu adalah sebuah power spirit yang datang dari anugerah yang di atas. Kemudian kita mengkondisikan dalam jiwa dan tubuh kita menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa, mendukung tentang kehidupan kita, tentang apa yang kita lakukan setiap hari. Baik yang namanya taksu suwagina, baik yang namanya taksu pergina, baik yang namanya bermacam-macam taksu, yang intinya adalah mendukung kehidupan kita. Yang aku ingin paparkan sekaranglah taksu, bagaimana ngejalanin taksu spiritual yang diturunkan oleh leluhur kita pada kita. Sahabat, kalau kita berbicara masalah taksu, makanya kita akan bingung dan senantiasa bagaimana, terus apa yang harus dilakukan. Karena di sanalah menyangkut masalah rasa dan cihne bukti,
dan bukti yang telah kita terima. Taksu, kalau memang beliau turun ke seseorang, beliau sebuah power yang sangat luar biasa, tidak akan memilih apakah itu orang biasa, apakah itu petani, apakah itu pedagang, bagaimanapun, apakah itu anak kecil. Taksu akan memilah dan memilih pada siapa yang wadak, yang tubuhnya, yang ada dalam kendi maniknya, akan turun ke dia. Seorang dokter, seorang profesor, seorang intelektualitas, baik itu seorang dosen, murid-murid, bahkan anak kecil yang belum bersekolah pun bisa menerima estafet itu. Nah, dari manakah itu? Itu erat hubungannya dengan leluhur kita, dengan pengelingsir kita yang dulu pernah memegang taksu itu. Kemudian beliau menurunkan, mengestafetkan pada keturunannya, sehingga keturunannya itu akan memegang taksu itu. Nah, bagaimana cara beliau untuk menurunkan taksu itu pada seseorang? Kalau seseorang itu merasa terpanggil, nyaman, kemudian bisa memaklumi tentang taksu itu, maka dia secepatnya akan mendapat anugerah itu, maka akan damai dan tentram dalam menjalani kehidupan. Tetapi kalau orang itu masih belum bisa memahami, bahkan ingin lari dari taksu itu, baik taksu balian, baik taksu pemangku, karena merasa malu, karena egois lebih tinggi daripada sabar dan ikhlasnya, maka di sana ide sang yang taksu akan membangunkan. Dengan cara apa? Karena terlalu bandel, terlalu sombong, terlalu berlebihan, tidak mau ngejalani jadi seorang pemangku, jadi seorang balian, jadi seorang tapakan, maka beliau akan membangunkan dengan caranya. Dengan apa? Dibikinlah gila, dibikin sakit, dibikin ekonomi sangat-sangat terpuruk. Bahkan lebih mengerikan lagi, maka orang tersebut akan mati belum waktunya. Sangat mengerikan, sahabat. Sahabatku, setelah menerima taksu itu, bagaimana sosok seseorang itu? Maka dia menerima taksu di leluhur. Bagaimana tata dan caranya leluhur pada waktu zaman lampau dahulu kala ngemargiang taksu itu, maka begitulah cara dari si penerima akan menjalankan taksu itu. Sebagai contoh, banyak orang ngiring Ratu Gede, banyak orang ngiring Ratu Niang, ngiring Kanjeng Ibu Ratu, ngiring Betarus Sunan Ring Gunung Agung, ngiring dewa-dewa yang dekat dengan si anak ini, si manusia ini. Nah, kemudian tata dan caranya itu beda dengan orang lain, padahal sama satu iringan, satu dewa yang diiring. Ngiring Ratu Gede, ngiring Ratu Niang, caranya beda, tetapi kenyataannya apa yang dia jalankan benar,
bisa menyembuhkan orang, bisa menjadikan orang. Karena apa? Karena taksu yang diterima dari leluhur. Nah, ide Ratu Gede, ide Ratu Niang, ide Kanjeng Ibu Ratu, ide Dewi Kuan Yin, beliau hanya mengasah, diasahlah taksu yang diberikan oleh leluhur kita itu supaya tajam. Nah, itulah disebut dengan Sidi Mandi, Sidi Ngucap, Sidi sangat pintar dan taksunya sangat besar. Jadi jangan heran, banyak yang ngiring Ratu Niang, banyak yang ngiring Ratu Gede, banyak yang ngiring Pelisir, sama iring-iringannya, tapi cara dan tatanya berbeda, tapi hasilnya sama, luar biasa. Itulah yang namanya taksu. Taksu seseorang tidak sama dengan taksu orang lain. Itu lahir dari leluhur kita yang telah menganugerahkan pada warih-warihnya. Kalian lihat videonya aku berbagi. Yang sabda dewati, sang yang wisrawana, sang yang pancakosiku, sang yang permana, sang yang bayu, maka disangani ingulun nanguruhi sira amahagahaken pakulen parku yang betara. Ide Ratu Gede Mecaling, ide Ratu Gede Mecaling, ide Ratu Niang Melisir Sepuan.
Sahabat, dari kita lihat bagaimana aku menurunkan dewa-dewa, menurunkan Ida Sang Hyang Taksu, kemudian
sekali sahabat-sahabat kita yang dimasuki oleh taksu-taksu itu. Cara dan tatanya berbeda, sesuai dengan perilaku individu, sesuai dengan warisan leluhur. Sahabat, cukup aku berbagi. Salam santun buat pengelingsir, sahabat intelektual, ide pandita yang lebih tahu dari sastra, tapi saya berbagi dari pengalaman. Mohon maaf, salam santun. Sahabat milenial, sahabat muda, itulah yang telah aku bagi. Mudah-mudahan dapat menjadi titipan buat kalian, menjadi pegangan buat kalian yang ngejalanin taksu. Oke, sahabat, aku ingin berpamit pulang. Sudah cukup aku berbagi untuk episode ini. Aku mau pulang, sahabat. Aku mau mencari mimpi indah. Mudah-mudahan dalam mimpi-mimpiku tercetus sebuah inspirasi yang kemudian dapat kubagi lagi dengan kalian. Aku ingin pulang, sahabat. Aku sudah lelah. Aku ingin pulang. Om Santi, Santi, Santi. Om.